Nah ini uangnya Pak Ustadz nih 200.000 ya dari Ibu Anis Ranto Benua. Ini kita akan lihat untuk kuatasnya kemana saja. Asap itu dari mana? Ya mungkin dari dapur sahabat, dari tungku hawu. Biar nunggu reda dulu Ya, gitu, gitu. kalau mau masak biar hujannya reda dulu. Ya seperti kayak gini. Iya. Tuh ini belah sahabat ya, karena ada pergeseran tanah tuh. Ini dari bata yang ini ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube kesayangan kita semua, Cikalong Kulon Turunan Kidul. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, saya masih berada di Kampung Ciawitali ya, di sini, ataupun lebih tepatnya saya ada di depan halaman rumahnya Pak Ustadz Ai, sahabat ya. Nah, untuk suasananya kebetulan ini masih hujan, masih turun ya, walaupun hanya gerimis tapi agak sedikit kerap ya untuk gerimisnya sahabat. Tidak seperti tadi, sangat luar biasa sekali air hujan yang sangat begitu besar sahabat ya, mengguyur Kampung Ciawitali ini. Dah kita dapat saksikan sahabat untuk beberapa rumah-rumah warga di sini ya. Jadi sekali lagi saya menginformasikan bahwa rumah warga di sini itu sangatlah begitu berjauhan. Jadi di belakang saya rumahnya Pak Ustadz Ayi, terus di atas ada rumahnya Abah, dan tentunya itu yang di bawah masih ada, terus yang di sebelah sininya juga gitu kan. Nah seperti kayak gini. Namun ya kalau untuk suasana alhamdulillah ya, suasananya jadi sejuk ketika pas adanya turun hujan di sini sahabat. Nah untuk di sebelah sini ini alhamdulillah ya, di sini ada beberapa lah jenis tanaman palawija di sini sahabat. Selain ada singkong juga, terus ada pepayanya juga, dan ada talasnya juga sahabat tuh. Nah seperti inilah suasananya sahabat. Itu kelihatan sahabat nih ya, kalau bahasa orang Sunda mah surup. Surup kalau di kampung pas turun hujan itu kelihatan tuh, ada asap ya di atas genteng ataupun di atas sunan rumah warga itu. Asap itu dari mana? Ya mungkin dari dapur sahabat, dari tungku hawu. Nah jadi untuk jam segini warga masyarakat pun alhamdulillah sudah pada pulang sehabis menjalankan aktivitasnya. Jadi untuk dapurnya itu masih ngebul, dan uapnya itu ataupun asap yang dari tungku hawu itu meluaplah ke atas. Jadi kelihatannya itu terasa ya, terasa kita kembali ke zaman dahulu sahabat. Nah untuk suasananya gak bakalan ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi sekali lagi rumah warga masyarakat di sini itu sangatlah begitu berjauhan. Namun untuk di sini nih sahabat nih ya, di sini alhamdulillah. Nah jadi untuk yang ke sebelah sana itu rumah, bukan rumah, itu musola Nurul Ibad sahabat tuh, untuk yang di sebelah sana. Terus ini di sini juga tuh ada anak-anak tuh, masya Allah, tabarakallah ya. Nah, ini kelihatan anak-anak tuh ya lagi di dapur sahabat itu teh, masya Allah, tabarakallah. Nah saya sengaja lanjut di video yang kedua sahabat ya. Nah lebih tepatnya saya masih berada di depan rumahnya Pak Ustadz Ayi nih di sini, karena kebetulan untuk di video yang selanjutnya permohonan maaf ya, saya mungkin sedikit kurang kuat sahabat, karena tadi saya sempat menangis juga di video yang sebelumnya. Saya di dalaman musola Nurul Ibad, dan saya bisa menyaksikan melihat bibi ya ataupun dari istrinya Pak Ustadz ini menangis, sangat memprihatinkan.
untuk kondisi dan situasi dari rumahnya Pak Ustadz Ayi juga, karena beliau itu aktivitas sehari-harinya hanya sebagai penyadap pohon karet sahabat. Adapun domba itu bukan punya pribadi beliau, melainkan itu punya kepemerintahan sahabat ya. Jadi diuruslah sama warga masyarakat di Kampung Ciawi Tali ini ya. Ya udah, kita akan ke sebelah sini dulu. Nah, alhamdulillah ya. Pak Ustadz udah ini. Udah apa namanya? Udah bersih-bersih lah gitu Pak Ustadz ya. Ini boleh gak jadi masuk? Iya. Bibi. Tapi malu ya itu. Gak bawa apa-apa Bibi. Gitu. Karena bukannya apa-apa, nungguin Pak Ustadz gak enak juga gitu soalnya gitu kan. Ada yang mau disampaikan biar apa namanya ya, biar tumaninah aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bibi, ini boleh Bibi? Ya udah deh, jadi mah di sini aja ya. Bibi di sebelah situ aja tuh, di dekat Pak Ustadz aja. Nah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, kita akan coba lanjut berbincang-bincang bersama Pak Ustadz Ayi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bibi. Alhamdulillah. Sebelumnya jadi mengucapkan banyak terima kasih karena jadi sudah diizinkan ataupun sudah diizinin, jadi sudah bisa bersilaturahmi ke rumahnya Bibi dan Pak Ustadz di sini. Nah, Pak Ustadz begini, mengenai di video yang sebelumnya karena takut durasinya kepanjangan gitu Pak Ustadz ya. Jadi saya lanjut di video yang kedua saja. Jadi intinya kalau untuk saat ini sahabat, saya lebih pokok ataupun lebih panjang lebar ngobrol sama Pak Ustadz. Dan insya Allah untuk pembicaraan saya yang pertama, saya gak bakalan membawa hal-hal yang sedikit kurang enak ataupun gimana gitu kan. Jadi saya lebih fokus ke keluarganya Pak Ustadz dan lebih fokus juga ke Mushola Nurul Ibad. Pak Ustadz, alhamdulillahirabbil alamin, sangat luar biasa sekali kemarin dengan adanya saya bisa bersilaturahmi sama Pak Ustadz di dalaman Mushola Nurul Ibad. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya akan menyampaikan kepada Pak Ustadz bahwa Mushola Nurul Ibad ini saya sudah mendapatkan donasi sebesar Rp3.900.000, 4 juta kurang Rp100.000. Uangnya masih saya pegang dan tentunya masih saya kumpulkan, yang mana insya Allah kalau sedikit mencapai target, insya Allah kita akan coba merealisasikan dan kita akan musyawarah kembali dengan nanti misalnya sudah ada 10-15 juta rupiah, ini nanti harus digimanakan untuk pengawalan ataupun pertama nanti di Mushola Nurul Ibad ini Pak Ustadz. Yang mana uang tersebut itu ataupun donasi tersebut itu yang pertama dari keluarga yang dari Singapura, yang kedua dari Malaysia. Nah itu semuanya itu dikhususkan kepada arwah dari keluarga yang mengasih ataupun yang menitipkan sebagian rezekinya, biar dikhususkan amalnya, intinya amal kebaikannya mudah-mudahan kepada orang yang sudah meninggalkan, kepada keluarga yang menyisipkan sebagian harta dan milik rezekinya ini, mudah-mudahan ditetapkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Pak Ustadz, gimana tuh Pak Ustadz, seneng gak Pak Ustadz? Sebelumnya kami gitulah sangat berterima kasih banyak atas liputannya dari channel YouTube Yadi Mulyadi. Jadi Haryadi Pak Ustadz. Haryadi, mohon maaf. Ya. Haryadi. Ya. Cikalong Kulon Turunan Kidul. Kulon Turunan Kidul. Ya. Itu bagi kami sangat berterima kasih, sangat gembira sama sekali, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada channel YouTube
ya di Cikalong Kulon Turunan Kidul. Iya. Jadi alhamdulillah nggak terbayang gitu Iya Pak sama Ustadz. alangkah dari mana itu rezekinya itu alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah mengucapkan berterima kasih yang sebesar-besarnya. Karena apa, cita-cita kami, tujuan kami, rencana kami ternyata dikabul, dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat dari YouTube channel Yadi Haryadi, Iya. Cikalong Kulon Turunan Kidul. Iya Pak Alhamdulillah Ustadz. dari kami. Dan tentunya mudah-mudahannya Pak Ustadz ya, untuk donasinya masih terus bertambah, yang mana insya Allah di video yang sebelumnya pun open donasi untuk perbaikan ataupun progres bedah musola udah saya buka Pak. Ya, mudah-mudahan banyak donatur, banyak orang yang dermawan, banyak orang yang baik di luaran sana ikut membantu dalam progres ini Pak Ustadz. Saya bukannya apa-apa ya Pak Ustadz ya. Di video yang sebelumnya bukannya saya ngada-ngada, sama sekali saya tidak membuat sampai saya bisa menangis ataupun saya sedih Pak Ustadz, karena dalam perjalanan saya memegang selama 2 tahun YouTube saya ini, saya belum pernah menangis sampai kayak gini Pak Ustadz. Apalagi melihat Musola Nurul Ibad ini mengingatkan saya itu kepada sosok satria, yang mana sosok satria itu ya adalah almarhum bapak saya yang sudah meninggal Pak Ustadz. Saya teringat Pak Ustadz gitu. Makanya insya Allah sahabat, kita bantu Musola Nurul Ibad ini, dan mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa membantu dengan keluarganya Pak Ustadz. Amin. Ya Allah. Itulah Pak Ustadz, saya juga saya sedih Pak Ustadz gitu. Ya, dan alhamdulillah ya Pak Ustadz ya, mudah-mudahan dengan waktu dekat ini Allah terus mengasih jalan kepada saya, Allah terus mengasih kepercayaan kepada saya, sehingga saya bisa secepatnya merealisasikan Musola Nurul Ibad ini Pak. Itu. Amin. Dan saya mau nanya sedikit kepada Pak Ustadz nih Pak, jikalau ini Bapak, misal uang sudah terkumpul besarnya 10 sampai 15 juta, apa yang kita akan lakukan di awalannya gitu Pak Ustadz? Jadi gini, andaikan udah terpegang atau udah dipersiapkan itulah, insya Allah kami akan memulai untuk awal membangun sebagaimana dari cita-cita kami untuk membangun musola itu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi suatu perjalanan kami untuk kedepannya, agar bisa semua orang-orang di luar khususnya gitulah bisa tambah yang seorang dermawan itu tersentuh gitulah, mudah-mudahan. Oleh sebab itu teringat kami sampai air mata kami ini sempat nggak terasa menetes, teringat dari guru bapak ini, amanah kalau udah kamu di kampung kelola anak-anak, tapi suatu syarat itu secara sosialisasi kesosialan, jangan sampai dikarenakan sesuatu gitulah. Bangun semampunya, bangun
sekuat mungkin, jangan sampai kita ragu-ragu, putus asa gitu. Insya Allah akan kami laksanakan, andaikan udah apa itu rezekinya udah nyampe di tangan Bapak ini. Amin. Amin Pak Ustadz. Insya Allah Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan harapan Pak Ustadz selama ini dan warga masyarakat di Kampung Ciawi Tali secepatnya terwujud. Amin. Ya Pak Ustadz. Ya Allah. Jadi di sini saya sebagai tukang pelantara ataupun saya sebagai menjembatani. Anggap aja saya menjembatani Pak Ustadz dan warga masyarakat di sini dengan cara saya punya channel YouTube Cikalong Kulon Turunan Kidul, yang mana mudah-mudahan kata saya tadi banyak orang-orang yang ingin menyisipkan ataupun membantu Amin. perbaikan musola Nurul Ibad ini. Dan kebetulan begini Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz sehabis dari sini nanti kita akan coba lihat ya tanahnya Pak Ustadz, karena kayaknya Pak Ustadz ini harus didulukan itu apa namanya, pondasi TPT Pak Ustadz. Nah itu ada pondasi TPT memang di sebelah sana sahabat, biar lebih kokoh juga untuk bangunan musola Nurul Ibadnya. Nah Pak Ustadz deh setiap harinya teh ngambil ini Pak Ustadz ya, bukan ngambil, nyadap karet ya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, berapa tuh sekarang harga karet Pak Ustadz? Karena lagi murah loh Pak Ustadz. Iya, murah. Ya, Cuma 7.000. satu hari nih Pak Ustadz, mohon maaf ya bukannya jadi lancang kepada Pak Ustadz. Berapa Pak Ustadz penghasilan Pak Ustadz satu hari itu? satu hari itu 40. Iya. 50 itu kan 50 teh dibagi bagi dua. Bapak, bagi dua 50 teh. 25 ewan. Iya, Gitu. karena kan kebunnya punya orang. Iya. Ya. Berarti kalau dapat 50.000 itu 25.000 buat Pak Ustadz yang menyadap karetnya, 25.000 buat ke yang punya kebun karetnya gitu. Ya memang sahabat ya, waktu di sekitaran tahun 2013, 2012 saya juga pernah berapa tahun saya sebagai penyadap pohon karet itu. Waktu itu memang harganya masih cukup lumayan luar biasa. Namun dengan adanya pergantian tahun, ya karena teknologi sekarang sudah canggih, ya bukannya sudah tidak dipergunakan dari getah karet itu, cuman masih ada sekarang yang di atas getah karet gitu. Itu makanya harganya pun ya semakin turun dan semakin Melemah. gimana lah gitu ya Pak Ustadz ya. Begini Pak Ustadz, kebetulan barusan saya mendapatkan sodakoh dari Malaysia, dari Ibu Ani Sranto Benua dan Bapak Ismail Abdullah Kawani yang dari Malaysia, menitipkan uang sebesar 200.000 rupiah untuk Pak Ustadz dan Bibi di sini. Mudah-mudahan uang tersebut bisa membantu dengan keadaan Bibi sama Pak Ustadz, walaupun tidak seberapa, mudah-mudahan bermanfaat. Nah ini uangnya Pak Ustadz nih, 200.000 ya dari Ibu Ani Sranto Benua buat Pak Ustadz sama Bibi ya. Mengucapkan berterima Terima kasih kasih. yang sebanyak-banyaknya kepada itu Si Ibu Bapak Ibu Ani. Ibu Ani. Iya. Mudah-mudahan apa riji yang Ya. telah dibagikan sama kami berikut istilah Pacis. mudah-mudahan Mudah. itu diganti yang berlipat ganda. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, berterima Ya. kasih. Mudah-mudahan bisa membantu ya sama Amin. Bibi sama Amin. Pak Ustadz juga ya. Ya, berterima kasih Bukannya sekali. apa-apa ya Bibi ya. Jadi juga kan kalau amanah itu paling berat. Nah itulah, karena jadi itu belajar dari perjalanan setiap kali jadi berangkat ke salah satu perkampungan. Nah itu dengan langkah kaki yang jadi jalankan,
Ya alhamdulillah Pak Ustadz, mudah-mudahan selalu ada izin Allah gitu ya. Ya Bibi ya. Tadi teh Bibi teh sempat apa ya, lihat Bibi gitu kan kayak gimana gitu Pak Ustadz gitu. Tadi juga jadi sempat bingung lah, ini dapur apa gitu Pak Ustadz, kok menggunakan karung gitu kan ya, bukannya apa-apa ya. Namanya juga karung kan, kalau misalnya biasa masak we ibu mah hujan musim hujan udah gak bisa masak. Berarti gimana dong Pak Ustadz kalau sudah kayak begini? Ya, kalau ini biar nunggu reda dulu Ya, gitu. gitu. Kalau mau masak biar hujannya reda dulu. Reda. Ya, itu baru masak. udah tiasa Kalau- masak kalau itu lagi hujan gede gitu. Banjir. Udah patah. Banjir. Banjir. Tapi masuk gak Bi Masuk. ke dalam? Masuk. Masuk ke dalam ya. itu ada balocor tak Ya, balocor itu udah kelihatan lah sahabat ya kondisinya juga gitu kan. Nah, waktu itu Bi sama Pak Ustadz, ini saya udah kebiasaan manggil Bibi ya. Biasanya sama istrinya Bantang, sama istrinya Mang Aceh, sama istrinya Mangkan, sama istrinya Mangus, itu saya udah kebiasaan, kayaknya enak gitu dipanggilnya gitu kan, saya sebutnya itu begitu. Dan kalau misalkannya saya salah sebut sama ibu ataupun dari istrinya Pak Ustadz itu, mohon maaf sahabat ya, barusan saya udah jelaskan. Pak Ustadz, kemarin pas ketika anak-anak mengaji itu di sini Pak Ustadz? iya Iya, di di sini, Ini Tuh, tapi Iya. tapi maaf, kalau dulu sebelum itu dibangun Bangun, berapa tahun, hampir 15 tahun. 15 tahun. Iya, sampai sholat taraweh ya biarin di sini aja lah. Oh, di sini? Iya, di sini. Apa itu mingguan, pengajian mingguan itu ya di sini aja. Di sini. Ya, biar nyaman. Berhubung itu belum nyaman. Rajab Mulut oge di sini Raja Mulut di Iya, sini. Rajab Mulut oge ramai di sini Iya. Biarin aja lah, Iya. biar bermanfaat Ya, gitu. Iya. Ketika memasuki ke Maulid Nabi, Isra Mi'raj di sini Pak Ustadz. Oh iya. Tapi untuk saat ini, karena kita kan kalau Maulid kan udah kelewat tuh. Iya. Berarti kita yang belum itu Isra Mi'raj ataupun Rajabnya. Di Musola Nurul Ibad ini gimana sekarang? Di musola apa di sini? di musola Di musola. Kalau ini hanya untuk menampung mustami istrinya di Istri. sini. Oh, Itu iya. hanya untuk kamu gatun Iya. Ya laki-laki Iya, gitu ya. istri kalau dipakai untuk acara-acara itu seperti muludan itu kan nggak muat. Ya. Kadang-kadang kalau lagi cuaca bagus itu di luar sampai keluar gitu. Sampai keluar-luar Iya, Pak Ustadz. makanya harus pasang kursi, bangku gitu. Iya. di sini weh tetap Iya. Tapi kalau sekarang anak-anak gimana? Kan sekarang udah di sana. Iya, di Iya. sana Di dulu. sini, sana Di sana dulu. dulu. mungkin kadieu Jadi tas beres mah Oh, gitu. iya, udah beres ya, barulah di sini. Iya. tahu Insyaallah saya ya. apa Dikatakan sekarang mau hujan. Padahal ini teh kan hari Rabu ya. Hari Rabu. Hari Rabu itu kata Pak Ustadz kemarin sama Abah adanya pengajian rutinan sore. Iya. Nah, sore. dikarenakan hujan, Hujan. takut ada apa-apa di musolanya, ya udah berarti nggak jadi ya. Iya. Nah, bukan nggak jadi. Jadi ada dua faktor itu Gimana? penyebabnya berhubung ustadznya itu dari jauh juga sebelah Iya. sana gitulah. Iya. Jadi takut itu di jalannya jalan itu Iya. itu kan bawa motor sendiri. Iya. gitu. Makanya dari awal juga kalau hujan ya mohon maaf kalau nggak datang, berhubung jalannya itu takut kan licin. Iya. Jadi gak usah dipaksain Iya. gitu. Ya, gitu. Dan memang kayaknya juga kan musolanya juga kebingungan Pak Ustadz. Iya gitu. Gak memadai Pak Ustadz ya. Gak memadai soalnya gitu ya sahabat, ini dapat kita bisa saksikan memang sama yang dari Kampung Lebak Bitung juga dari Masjid Al Barokah ya, Pak Ustadznya itu dari luar kampung tersebut. Dan untuk dari Kampung Ciawi Tali pun di sini tentunya sama. Nah Pak Ustadz, nanti saya juga akan coba keliling lagi di rumahnya Pak Ustadz di sekitaran sini. Dan Pak Ustadz sekarang
Ya, saya boleh dihantar lagi sama Pak Ustadz. Iya. Tempat musola ini ataupun tanah musola ini dari depan ke belakang sampai ujung mana, dari pinggir kanan ke pinggir kiri sampai ujung mana Pak Ustadz. Iya. Biar donatur, penonton, subscriber channel YouTube Cikalong Kulon Turunan Kidul itu pada mengetahui Pak Ustadz. Iya. Apakah Pak Ustadz bersedia untuk balik lagi ke musola Nurul Ibad? Sangat bersedia sekali. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya udah, sahabat, kita akan menuju dulu ke musola Nurul Ibad. Kita akan lihat depan, belakang, samping kanan, samping kiri itu watas tanahnya itu sampai kemana. Pokoknya saksikan terus channel YouTube-nya Cikalong Kulon Turunan Kidul. Nah sahabat, kita akan coba ke musola Nurul Ibad ya. Ini kita akan lihat untuk watasnya kemana saja. Aduh, ini hujan teh masih ngereye Pak Ustadz ya. Masih ngereye. Nah ini Pak Ustadz, kita ngambil dari depannya saja dulu Pak Ustadz. Ini batas sebelah timur ini. Iya. Pohon kelapa ini. Jadi watasnya itu yang ini Pak Ustadz. Ya, Oh, kita ambil dari pohon kelapa aja ya Pak Ustadz ya. dari pohon kelapa. Dari pohon kelapa untuk ke sebelah sininya ke sebelah mana Pak Ustadz? Batas tebing itu tuh lurus. Oh, dari batas yang sebelah Iya, sini iya. batasnya. Iya, berarti kalau untuk ini kan akses jalan ya Pak Ustadz ya. Jalan. Ini mah gak harus ditutup nanti juga Pak Ustadz. Karena kalau ditutup kan yang berjalan kaki nanti. Nah, begitu. Kalau untuk ke pinggir yang sebelah sininya Pak Ustadz ini. Itu dari tebingnya ini. Ya. Oh, yang ini. Ya, yang Ayo Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Nah, kita akan perjelaskan kembali lah sahabat ya. Nah. Oh, ini ya Pak Ustadz ya. Iya. Bismillah. Yang dari sebelah mana Pak Ustadz? Nah, kebandingkan sudah. Oh, berarti yang ini aja batasnya. Iya, ya, Ini yang ini. Iya. Oh, iya iya. Paling itu lewat dari batas ini genting ini ke bawah itu paling itu 50 cm. 50 cm. 50 cm dari ini pengimaran ini nih. Iya, 50 cm. Oh ya, berarti begini Pak Ustadz nih. Iya. Ya ini mah mudah-mudahan ada rezekinya. Iya. Pak Ustadz sebelah sini. Iya. Ini takutnya hujan. Bukannya takutnya hujan, takutnya kebasahan. Pak Ustadz, ini nanti kita mah cuman perencanaan saja. Bakalan kita nuturin pondasi yang sudah ada atau kita buat lagi di sebelah sini? Ya kalau maunya sih Buat lagi? iya, cuman itu dikasih 20 cm 20 cm untuk ini saluran air Iya. aja gitu. Jadi gak usah dihabiskan dengan tanahnya. Iya, Oh gitu. iya, oke. Nah, jadi memang sahabat begini. Ini untuk dari bangunan yang awalnya, yang ini harus diperbaiki dari nol juga, karena ini ada pergeseran tanah sahabat. Nah, nanti untuk yang selanjutnya, jikalau rezekinya sudah terkumpul, ataupun benar-benar terkumpul, kita buatkan fondasinya itu di sebelah sini. Dan kita kasih ruang juga nih, sekitar 20 cm untuk nanti pembuangan air. Ya, Terus sama yang ke sebelah situnya nih Pak Ustadz, yuk di samping sebelah kanan ya Pak Ustadz ya. Karena ada kandang domba itu teh Pak Ustadz. Nih, ini dijelaskan dulu sama Pak Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar jelas aja ya sahabat ya, bukannya apa-apa. Nah, yang di sebelah sini nih Pak Ustadz nih. Nah ini sampai mana Pak Ustadz? Ini kan gak ada pondasinya nih, gak ada pondasi. Batasnya kali aja ini Mas. Udah ada pondasinya? Enggak, Oh belum. Belum. belum dikasih. Waduh, ini agak sedikit jurang nih Pak Ustadz nih. Makanya itu sempat labil gitulah, jadi
posisi keramik itu sampai Ya, pecah, Ah, terbuka gitulah. ya, belah. Berarti Ah. ada yang bergeser gitulah. ya. Berarti ini mah harus dibuatkan dulu Pak Ustadz fondasi TPT. Iya. Ya, itu untuk betul. penahan tanah Iya, Pak Ustadz, sehingga TPT. nanti bangunan musolanya itu kokoh Pak Ustadz. Iya. Terus ini kandang kambingnya punya siapa Pak Ustadz? Itu punya orang sebelah. Tapi ini gawir ini aja ya Pak Ustadz ya. Iya. Yang gawir ini Iya. berarti cukup lumayan tinggi nih Pak Iya. Ustadz nih. Ya kalau ini kita buatkan fondasi TPT, tapi kalau gak dibuatkan, ya ini sangat Iya, masih takut. berpengaruh juga. Iya. Iya Pak Ustadz. Betul. Nanti ke depannya takut ada pergeseran tanah lagi Pak Iya. Ustadz. Ya ini harus dibuatkan fondasi TPT sampai ke sini nih. Coba lihat dulu. Nah, sampai ke sebelah sini nih. Tuh ya. Ini kita dapat saksikan. Nah, nanti kita buatkan dulu ya. Yang awal itu saya buatkan dulu fondasi TPT sahabat nih di sini. Nanti untuk yang di sebelah sini ini gak bakalan digimana-gimanain karena ini ada salah satu akses jalan sahabat nih untuk warga masyarakat di sini yang sering berjalan kaki ke sini. Nah, kita lanjut lagi sama Pak Ustadz. Alhamdulillah ini sudah dijelaskan ya sahabat ya. Dan Pak Ustadz begini, Iya. ini tanah pribadi ataupun tanah wakaf nih tadinya? Ini tanah pribadi itu kan titipan amanah Ya, dari nenek moyang. ya, Awas, kalau ini mah jangan diganggu gugat. ya, Ini khusus untuk musola atau Iya. sarana ya buat madrasah Iya. gitulah untuk mendidik anak-anak gitu. Cuman itu aja. ya, Ini nggak bisa diganggu gugat lagi. ya. Jadi jangan sampai tanah ini dimiliki secara pribadi. Iya betul. Jadi sekali. tanah ini harus menjadi milik dari fasilitas umum lah. Nah, contohnya kan buat musola ini kan bermanfaat juga sama warga masyarakat di sini untuk menjalankan sholat yang 5 waktu dan belajar mengaji juga anak-anak. Nah, Pak Ustadz, contohnya begini Pak Ustadz. Kenapa harus dibuatkan fondasi TPT? Karena bangunan ini ada yang belah tuh Pak Ustadz tuh. Nah, yang di sebelah sini Pak Ustadz. Tuh, di belakang. Iya. Nah, Oh, ini iya. tuh kan ini sudah belah Pak Ustadz. Nah, yang ini Pak Ustadz Iya. tuh. Nah, jadi dikarenakan ini tidak ada pondasi TPT-nya ataupun pondasi buat tahanan tanah sehingga ya seperti kayak gini. Iya. Tuh, ini belah sahabat ya. Terus untuk ininya Pak Ustadz keramiknya juga kan itu Iya, sudah renggang iya. ya Pak Ustadz ya. Itu gimana? kalau dulu kan posisi ini nggak sampai sekarang agak miring gitulah. Iya. Miring mau nggak Iya. kuat itu menahan beban itu Iya, genting. karena Genting berat. itu, iya gitu. Nah, ini juga masih miring Pak Ustadz. Iya. Ini untuk bata yang ini juga masih miring Pak Iya. Ustadz. Ini gak kelihatan datar gitu loh Iya. Pak Ustadz ya. Masya Allah. Jadi Nah, waktu dulu kan posisinya benar-benar lurus gitulah. ya Kalau sekarang berhubung ada pergerakan tanah. tanah Iya. gitu. Mm-mm. Jadi sampai posisi ini berhubung bebannya itu genting itu yang berat Iya. sampai bebannya tonan gitulah. Iya. Jadi tidak kuat menahan bangunan Iya. yang di bawah Pak Ustadz. Ya insya Allah sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, kalau donasinya sudah memadai, uangnya sudah benar-benar terkumpul, yang saya dulukan itu untuk pembuatan fondasi dulu ya, biar benar-benar tanahnya itu tidak ada pergeseran tanah untuk di kemudian hari. Dan untuk yang ini sahabat nih, nah nanti ini kita kasih berangkal ataupun kasih tanah kembali gitu biar padat gitu, dari mulai atas ke bawah itu padat, sehingga nanti rezekinya sudah benar-benar terkumpul. Insya Allah dengan bangunan yang kokoh gak bakalan ada pergerakan tanah yang seperti kayak gini. Begitulah intinya, mudah-mudahan rezeki dari Musyawarah Nurul Ibad ini teruslah mengalir, teruslah deras. Mudah-mudahan
banyak orang yang akan membantu Amin, ya Allah, dengan ya perencanaan Rabbal saya membantu Mushola Nurul Ibad. Nah, Pak Ustadz, ini untuk Mushola Nurul Ibad ini kan saya tidak lihat ada MCK-nya ya Pak Ustadz ya. Namun hanya saya lihat ada untuk tempat pengambilan air wudhu. Ini kerannya juga satu Pak Ustadz, dan mohon maaf ini juga sudah renggang ini tuh Pak Ustadz, deh sahabat lihat. Karena ada pergeseran tanah tuh. Ini dari bata yang ini ke bawah. Tuh sudah seperti kayak gini. Dan ini miringnya itu ke belakang untuk miringnya. Oh, kerannya dua, mohon maaf barusan saya tidak kelihatan untuk yang ini. Nah, seperti ini. Terus dulu pernah ada MCK-nya gak Pak Ustadz di sini? Kalau dulu enggak, Dari dulu sampai sekarang nggak ada? MCK-nya ya sampai sekarang juga enggak. Nggak ada. Berarti kalau misalkannya ini mohon maaf nih Pak Ustadz, kalau ada peringatan hari besar nih ya seperti Maulid Nabi, Isra Miraj, ini kan kalau jamaah ada yang mau, mohon maaf nih, contohnya ada yang mau kencing, buang air kecil ataupun buang air besar, ini harus ke rumah tetangga dulu dong. Jadi gini, kalau andaikan itu ya hari-hari besar itu kalau ada yang mau BAB gitu. Cuman cukup aja ya di Oh, di tempat Pak Ustadz. Iya, di tempat Pak Ustadz aja. Ya tapi kan lebih enak kalau memang fasilitas musola, kalau ada kan gak usah jauh ya Pak Ustadz ya. Itu Iya. memang mudah-mudahan itu cita-cita sampai kalau dari dulu juga itu sampai terbayang. Iya. Kalau seandainya itu ada fasilitas ya untuk Jamban ya. Iya, Iya. gitu. Itu sangat diharapkan, sangat dinanti-nantikan gitu lah. Iya. Ya memang kita memperlihatkan itu dengan keadaan dan fisik dari musola tersebut ini gitulah Pak Ustadz ya. Jadi gak ada yang dilebih-lebihkan ataupun gak ada yang dikurang-kurangkan lah. Memang keadaan dari musola Nurul Ibad ini seperti kayak gini. Pak Ustadz begini, alhamdulillah segini juga sudah lebih cukup ya Pak Ustadz. Nanti untuk kedepannya mungkin saya juga akan balik lagi ke sini ketika saya ingin melihat anak-anak lagi belajar mengaji sama Pak Ustadz di sini. Dan Pak Ustadz izin untuk Pak Ustadz membacakan doa yang dikhususkan buat donatur channel YouTube Cikalong Kulon Turunan Kidul, buat para subscriber, buat para penonton, buat para netizen Pak Ustadz. Sebelum saya akhiri pertemuan hari ini bersama Pak Ustadz Ayi di kampung Ciawi Tali. Silakan Pak Ustadz. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim ala kulli syahadati rasulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Hamdan yakuna amalan yakun majidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali wajibkan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan dari channel YouTube Haryadi Cikalong Kulon Turunan Kidul, khususnya kepada donatur nggak satu-satu untuk dibilangin, sangat berterima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, sekali lagi terima kasih dari awal telah mengikuti dan menyimak dan mengikuti perjalanan saya di kampung Ciawi Tali. Insya Allah nanti kita akan lanjut kembali dan tentunya open donasi untuk perbaikan ataupun pembangunan Mushola Nurul Ibad ini yang bertepatan di kampung Ciawi tadi sudah saya buka. Mudah-mudahan banyak orang yang ingin menyisipkan sebagian harta dan milik rezekinya untuk kita bisa membangunkan rumah Allah. Mushola ini tempatnya ibadah, tempatnya kita menjalankan sholat yang 5 waktu, tempatnya kita menyandar, tempatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Bersama saya Jadi Haryadi di channel YouTube Cikalong Kulon Turunan Kidul, Kampung Ciawitan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.